Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Nurul Khalifah dengan NPM 221063102017 dari kelompok 9 dari kelas 5A. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi umpan balik dan pembinaan. Sebelum masuk ke materi, pembahasan apa aja sih yang akan dibahas di dalam materi tersebut? Yang pertama itu ada pengertian umpan balik, jenis-jenis umpan balik, karakteristik umpan balik, manfaat umpan balik, pengertian pembinaan, tujuan pembinaan, manfaat pembinaan dalam bisnis, dan jenis-jenis pembinaan dalam bisnis. Selamat menyaksikan materi yang akan saya sajikan. Nah, yang pertama itu ada umpan balik. Umpan balik itu apa sih? Di sini ada dua. Nah, yang pertama itu ada pengertian umpan balik secara umum. Nah, umpan balik adalah tanggapan atau respons yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu tindakan, kinerja, atau hasil dari individu atau kelompok lain. Sedangkan dalam konteks bisnis, umpan balik adalah tanggapan atau umpan balik yang diberikan oleh karyawan, pelanggan, mitra bisnis, atau pemangku kepentingan lain terhadap berbagai aspek bisnis seperti produk, layanan, proses kerja, atau kinerja karyawan. Selanjutnya ada jenis-jenis umpan balik. Yang pertama itu ada umpan balik positif. Nah, umpan balik positif ini adalah umpan balik yang diberikan untuk mengapresiasi tindakan, kinerja, atau hasil yang baik dalam bisnis. Contohnya itu seperti gambar di bawah ini, yaitu seorang pelanggan yang memberikan umpan balik terhadap suatu produk karena mendapatkan hasil yang memuaskan dari toko tersebut. Kemudian ada umpan balik negatif. Nah, umpan balik negatif ini adalah umpan balik yang menunjukkan area yang perlu diperbaiki atau kesalahan yang perlu dikoreksi. Contohnya itu pada gambar di bawah ini, yaitu seorang pelanggan yang mengeluhkan sepatu dengan size yang kekecilan, padahal ia memesan dengan size 39, namun ia merasakan sepatu tersebut seperti size 38 dan ia memberikan feedback atau umpan balik yang buruk dengan memberikan bintang 1, dan toko tersebut harus mengevaluasi kesalahan yang terjadi pada toko tersebut. Kemudian ada karakteristik umpan balik. Nah, di sini ada 4 karakteristik umpan balik. Yang pertama itu spesifik, yaitu fokus pada tindakan atau perilaku tertentu. Yang kedua itu ada konstruktif, yaitu menawarkan solusi alternatif untuk perbaikan. Yang ketiga, jelas dan mudah dipahami, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan secara langsung. Yang keempat itu ada tepat waktu, yaitu dengan memberikan sesegera mungkin suatu solusi setelah kejadian atau setelah kinerja. Materi selanjutnya adalah manfaat umpan balik. Yang pertama itu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang kedua memperbaiki kualitas produk atau layanan. Yang ketiga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat memperbaiki proses operasional. Yang kelima mendorong pengembangan karyawan. Dan yang terakhir adalah menjaga daya saing bisnis. Nah, selanjutnya kita memasuki ke dalam materi pembinaan. Pembinaan itu apa sih? Pembinaan dalam bisnis adalah proses pendampingan yang dilakukan oleh seorang coach atau pelatih kepada individu atau tim untuk membantu mereka mencapai tujuan tertentu melalui pengembangan keterampilan, perilaku, dan pola pikir. Apa saja sih tujuan dalam pembinaan itu? Tujuan dalam pembinaan ada 4 poin. Yang pertama itu meningkatkan motivasi, yaitu untuk membangun rasa percaya diri dan motivasi dalam menghadapi tantangan. Yang kedua itu meningkatkan kinerja karyawan dengan membantu individu atau tim untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan, yaitu untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi tertentu atau pembangunan karir. Yang keempat, untuk mendukung transformasi organisasi dengan membantu perusahaan dalam perubahan budaya atau strategi bisnis. Apa saja sih manfaat pembinaan dalam bisnis? Ada 4 poin juga, yaitu pengembangan potensi karyawan, yaitu membantu karyawan untuk mencapai kemampuan terbaik mereka. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Karyawan cenderung lebih tenang dan lebih efisien dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, karyawan ini lebih merasa didukung dan dihargai sehingga dapat meningkatkan loyalitas mereka. Yang keempat itu meningkatkan kemampuan pemecah masalah. Karyawan diajarkan untuk berpikir kritis dan menemukan solusi atas tantangan mereka. Nah, akhirnya kita sampai kepada materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis pembinaan dalam bisnis. Di sini ada 4 jenis-jenis pembinaan dalam bisnis. Yang pertama itu pembinaan kerja.
berfokus pada peningkatan performa karyawan dalam tugas sehari-hari. Yang kedua itu pembinaan pengembangan karir untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuan karir dalam jangka panjang. Yang ketiga itu pembinaan kepemimpinan. Nah, ini tuh memfokuskan pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, terutama bagi manajer. Yang keempat itu ada pembinaan tim. Nah, pembinaan dalam tim ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan kinerja dalam satu tim. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.